Nah, hari ini saya diminta untuk sharing ya. Sharing dengan Bapak Ibu semua bagaimana pengelolaan pengadaan berbasis Perpres 46 tahun 2025 ya. Sebenarnya ini udah beberapa bulan ditetapkan tanggal 30 April tahun 2025 ya. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, oke. Perubahannya ini ada di mana saja? Perubahannya ini ada di 15 bab, 91 pasal, 61 perubahan, dan 4 ketentuan. Nah, yang pertama, ini KPA diberikan kewenangan melakukan penunjukan langsung. Ya, ini nggak ada di Pemda, adanya di kementerian dan lembaga. KPA diberikan kewenangan untuk penunjukan langsung untuk paket-paket yang menjadi prioritas pemerintah, ya, menjadi program pemerintah, prioritas pemerintah atau prioritas presiden ya nanti ini. Dan silakan nanti Bapak Ibu kalau ada paket-paket yang seperti ini, silakan kalau ada program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah atau bantuan presiden, ini KPA diberikan kewenangan melakukan penunjukan langsung. Tapi ini di Pemda nggak ada, adanya di kementerian dan lembaga. Ini nggak ada, adanya ini kalau di Pemda nggak ada. Yang kedua, nah ada di tempat Bapak Ibu nih. Nah, untuk Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai PPK, ya, Bapak Ibu diwajibkan mengalokasikan anggaran minimal 40% dari total belanja pengadaan untuk membeli produk-produk UMKM. Apa nih kayak Bapak ini nih, makan minum. Bisa nggak Pak, saya beli di e-order? Ya boleh, silakan. Ini dalam rangka Bapak Ibu membeli produk UMKM. Ya, itu yang pertama. Ini DKI nggak ada masalah, Bapak Ibu sudah ada e-order. Yang kedua, nanti PPK wajib menginput e-kontrak, mengendalikan kontrak, ya, mengendalikan kontrak. Dan yang terakhir, jangan lupa menilai kinerja penyedia. Ya, jangan lupa nanti Bapak Ibu kalau ada pengadaan, paket udah selesai, udah BAST gitu bahasa awamnya. Tugas terakhir PPK apa? PPK wajib mengisi nilai rapotnya penyedia, ya. Kalau Bapak lewat e-kontrak, Bapak isi di data e-sikap. Kalau Bapak Ibu pengadaannya manual, ya, misalnya Bapak Ibu katalog versi 6 belum connect dengan sistem SIPD, Bapak Ibu pembayaran di luar sistem, maka nanti menisi nilai kinerjanya secara manual. Ya. Kalau manual Bapak Ibu bikin di Excel, isi nilai kinerjanya. Nanti data kinerja itu menjadi dasar kalau nanti Bapak Ibu ada pengadaan ke penyedia tersebut. Hari ini Bapak Ibu ada pengadaan langsung ke PTA atau e-katalog ke PTA. Mungkin bulan depan Bapak Ibu mau beli lagi lewat e-katalog ke PTA. Itu Bapak Ibu nilai kinerja PTA itu harus baik atau sangat baik. Kalau kinerjanya buruk itu nggak boleh ditunjuk lagi. Makanya Bapak Ibu di sini diwajibkan mengisi nilai kinerja. Jangan lupa ya, nanti Bapak Ibu hati-hati di audit pasti ditanya sama auditor. Bapak Ibu sudah ada berapa paket kontrak yang Bapak Ibu keluarin? Bapak Ibu akan ditanya, mana nilai rapot penyedianya? Kalau Bapak Ibu sudah mengeluarkan 10 SPK, tolong SPK ini udah selesai, udah dibayar, tolong berarti ada 10 nilai kinerja penyedia. Jangan sampai nggak ada, nanti Bapak di audit, Bapak Ibu kerepotan. Ya, kerepotan. Ya, tolong semua paket yang udah selesai, tolong Bapak Ibu ngisi nilai kinerjanya. Jangan sampai nanti di audit Bapak Ibu baru nyari, baru gelagapan, baru mau bikin. Jangan ya, tolong ini udah disampaikan ya, amanat pasal 11 ayat 1. Nah, oke ya, clear ya. Yang kedua, yang masalah perluasan ketentuan KPA. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang jadi KPA merangkap PPK, ya tolong pastikan Bapak Ibu di sini di dalam Perpres KPA yang merangkap PPK wajib punya pengetahuan pengadaan barang dan jasa. Ya, ini saya ingatkan tuh ke BPSDM DKI, ini lurah-lurah yang belum punya sertifikat suruh pada ikut pelatihan. Ini kalau enggak diaudit nanti jadi masalah. Ya, tolong Bapak Ibu yang KPA merangkap PPK wajib punya pengetahuan pengadaan. Kalau belum gimana Pak? Udah ikut pelatihan di sana di BPSDM. Nah, terus penambahan Pokja, kalau nanti Bapak Ibu ada pengadaan pembangunan taman via mini kompetisi, ini nanti ke depan yang memproses adalah Pokja pemilihan. Ya, ini penambahan atau perubahan tugas para pelaku pengadaan, ya, terutama di PA, PPK, KPA yang merangkap PPK dan Pokja pemilihan. Oke. Terus gimana Pak? Kalau saya
KPA, PPK saja, saya PPK aja, tidak merangkap KPA. Apa syaratnya? Nah, kalau Bapak sebagai PPK saja, tidak merangkap sebagai KPA, Bapak Ibu di tahun 2025 ini minimal harus punya sertifikat PPK tipe C. Kalau paketnya pengadaan langsung tender ataupun e-purchasing di tahun 2025. Oke, berikutnya swakelola. Nah, swakelola ini sekarang dipermudah supaya Bapak Ibu nggak pakai lama. Ya, pertama, kalau Bapak Ibu ada swakelola tipe 2. Kalau dulu Bapak Ibu harus pakai PKS, harus pakai MOU. Itu zaman dulu. Sekarang sudah berubah. Jadi kalau Bapak Ibu ada swakelola tipe 2, Pak, saya langsung kontrak boleh nggak? Boleh. Ya, jadi MOU atau PKS sekarang hukumnya sunnah. Nggak pakai kagak apa-apa. Bapak Ibu bisa kalau memang mau butuh cepat langsung aja berkontrak. Nggak perlu pakai MOU. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan nanti Bapak Ibu nunggu revisi Perlem 11, revisi Perlem 3. Nanti kalau revisi Perlem 3 dan Perlem 9-nya itu keluar, maka nanti Bapak Ibu pemilihan pelaksana e-katalog cukup melalui e-purchasing. Bapak Ibu tinggal ngeklik aja. Ngeklik UI gitu boleh nggak? Ngeklik ITB, ngeklik IPB, silahkan. Ya, lewat e-purchasing. Kalau sekarang kan surat menyurat kalau sekarang, ya. Kalau depan nanti Bapak Ibu tinggal ngeklik aja supaya nanti Bapak Ibu hanya butuh sehari 2 hari udah kontrak gitu bahasa awamnya. Ya, hari pagi ngeklik di sono ada jawaban, langsung sepakat, langsung kontrak juga bisa sehari yang sama. Itu supaya proses swakelola nggak pakai lama. Itu yang diharapkan ke depan. Nanti kalau nanti Bapak Ibu di dalam swakelola itu ada pengadaan barang, ya, ada pengadaan material, pengadaan alat dan bahan, ini wajib dilaksanakan melalui e-purchasing, ya Bapak Ibu ya. Ke depan pun kalau swakelola tipe 3 dan tipe 4 untuk belanja bahannya lewat e-purchasing. Tapi kalau sekarang gimana? Sekarang masih biasa, masih manual, ya. Ya, ini untuk yang swakelola. Nah, ini perhatikan nih Bapak Ibu, untuk yang pemilihan ini banyak yang berubah. Perhatikan Bapak Ibu, e-purchasing sekarang hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi kalau barang-barang yang ada di e-katalog, ya berarti Bapak Ibu wajib beli barang yang ada di etalase katalog. Misalnya apa? Misal saya ngasih contoh, Bapak Ibu laptop ada di katalog, ada, ya wajib hukumnya. Ya, kecuali penyedia e-katalog nggak mampu, silakan non katalog. Terus ke depan, ya konsultan, ya kalau sekarang kan Bapak konsultan mungkin pengadaan langsung, tunjuk langsung ataupun seleksi. Nah, ke depan pengadaan konsultan mungkin nanti Bapak Ibu perlu konsultan perencanaan, perlu konsultan pengawasan, mungkin Bapak Ibu perlu konsultan MK. Ini nanti ke depan ini konsultan pemilihannya bisa lewat e-purchasing. Ke depan ya Bapak Ibu tunggu revisi Perlem 9. Sekarang dalam tahap diundangkan oleh LKPP. Nah, terus pengadaan langsung, untuk barang dan jasa lainnya masih tetap 200 juta. Tapi kalau Bapak Ibu ada pengadaan langsung konstruksi, sekarang atasnya naik dari 200 naik ke 400 juta. Ya, jadi kalau sekarang Pak, saya ada bangun taman Pak, 390 juta. Boleh nggak PL? Boleh, silakan. Ya, jadi Bapak kalau dia sampai dengan 400 nggak perlu tender, cukup PL konstruksi. PL-nya dinaikin dari 200 ke 400 juta. Ya. Terus penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung untuk program pemerintah, bantuan pemerintah dan bantuan presiden. Nah, penyelenggaraan konferensi mendadak. Nah, terus repeat order sekarang diperluas. Jadi kalau nanti Bapak Ibu revisi Perlem 12-nya keluar, boleh nggak Pak saya repeat order untuk barang? Boleh. Boleh nggak Pak saya repeat order pekerjaan konstruksi? Boleh. Boleh nggak repeat order jasa lainnya? Boleh. Misal contoh begini, Bapak Ibu katakanlah di bulan Oktober ada pekerjaan pembangunan taman. Nilainya kita sebut 10 miliar. Masuk di belanja konstruksi. Mungkin di situ ada bangun tamannya, ada paving blocknya, ada toiletnya, dan seterusnya. Pekerjaannya konstruksi, bangun taman. Terus tahun lalu Bapak Ibu ada kontraktor yang bagus. Ya, kontraktor pembangunan taman yang bagus. Makanya tadi kuncinya adalah nilai kinerja. Jadi proses pertamanya harus seleksi, kinerjanya bagus, ruang lingkupnya sama. Bapak Ibu bisa jadi tidak perlu tender. Walaupun nilainya 10 miliar. Bisa Bapak Ibu lakukan repeat order. Karena repeat order sekarang diperluas. Bisa untuk barang, bisa untuk konstruksi, bisa untuk konsultan, bisa untuk jasa lainnya. Ya, yang penting jangan lupa, Bapak Ibu mau repeat order, pasti yang ditanya oleh
Pokja adalah apa? Nilai kinerja penyedia, nilai rapotnya penyedia cukup, baik, atau sangat baik. Nilainya cuma cukup, bisa nggak ada repeat order? Kagak bisa. Kalau repeat order itu syaratnya baik atau sangat baik. Itu syarat penyedia ditunjuk repeat order. Apalagi putus kontrak, boleh nggak ditunjuk? Kagak boleh masih. Kalau putus kontrak itu nilai kinerjanya 0. Nggak boleh ditunjuk lagi. Ya, jadi Bapak hati-hati nanti Bapak ke penyedia juga ingetin, jangan sampai penyedia putus kontrak, begitu putus kontrak selesai dia. Ya, nggak bisa untuk paket-paket berikutnya. Nah, terus kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan konstruksi lanjutan, nih konsultannya mungkin Bapak Ibu ada konsultan perencanaan, mungkin ada konsultan pengawasan. Nah, ini nggak perlu ditender, boleh tunjuk langsung, ya, nggak perlu seleksi maksudnya, boleh ditunjuk langsung. Dan sekarang proses penunjukan langsung itu nggak pakai pra, tapi pakai pasca kualifikasi. Ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan. Nanti tadi kita bicara e-purchasing hukumnya wajib. Nanti kalau Bapak tidak menggunakan e-purchasing harus ada 2 alasannya. Nanti kita bahas. Berikutnya ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, ya. Ini dulu Bapak Ibu e-purchasing kagak pakai HPS dulu. Sekarang e-purchasing Bapak Ibu di atas 100 juta wajib ada HPS. Nah, hati-hati, HPS ini harus di-upload. Karena nanti Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu bikin paket di sistem katalog versi 6, PPK atau pejabat pengadaan akan diminta mengupload dokumen persiapan e-purchasing. Di dalam dokumen persiapan e-purchasing ini ada spek, ada prioritas TKDN, ada prioritas UMKM, dan ada HPS. Pastikan dokumen yang diupload sudah lengkap dan benar. Karena begitu Bapak upload di sistem, itu menjadi data digital. Hati-hati, nanti pada saat diaudit itu dibuka oleh auditor. Ya, ini hati-hati, perhatikan di atas 100 juta harus ada HPS. E-purchasing di atas 100 harus ada HPS. Karena nanti Bapak Ibu akan dikejar sama auditor. Bagaimana cara nyusun HPS-nya, bagaimana sumber datanya, dan seterusnya. Berikutnya, ini tindak lanjut arahan Presiden untuk program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan bantuan Presiden. Ini nggak adalah di tempat Bapak kita sebut. Berikutnya, kalau nanti Bapak tidak menggunakan e-purchasing, Bapak harus cari 2 alasan. Nanti Bapak kalau tidak menggunakan e-purchasing hukumnya wajib. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, saya boleh nggak tidak e-purchasing? Boleh dengan syarat 2. Pertama, penyedia e-katalog nggak mampu dari aspek volume, dari aspek spek, dari aspek waktu, dari aspek lokasi, dari aspek layanan. Atau Bapak Ibu bisa mendapatkan barang yang lebih efisien dan efektif dari penyedia non e-purchasing. Boleh nggak? Boleh. Nah, di sini di pasal 50 disebut, Bapak boleh menggunakan non-katalog dengan syarat penyedia katalog tidak mampu memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spek teknis, waktu, lokasi, dan pelayanan. Atau non-katalog lebih efisien dan efektif. Oke, silakan non-katalog. Yang penting ada alat buktinya. Ya. Berikutnya, strategi pengadaan. Ya, strategi pengadaan ini di dalam Perpres sekarang itu ada 4 yang Bapak Ibu bisa pakai. Ya, ada 4 strategi yang Bapak Ibu bisa pilih. Yang pertama apa? Yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan strategi SBO, Supply by Owners. Tapi kalau Bapak tanya sekarang, Pak, sekarang bisa nggak SBO? Belum, karena masih menunggu revisi Perlem 12. Itu nanti diatur tentang kriteria dan tata cara melakukan strategi SBO, Supply by Owners. Ibu kontrak jasanya. Nanti bahan-bahan dan materialnya dibeliin via e-katalog. Beli keramik, beli semen, beli pasir, beli cat, beli koas, beli baki, beli gipsum, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu menerapkan namanya strategi SBO, Supply by Owners. Bisa aja nanti Bapak Ibu ke depan, misalnya pekerjaan pemeliharaan taman. Bisa jadi pekerjaan ngecat kantin misalnya. Jasa pengecatannya berapa? Catnya, bahan-bahan dan peralatannya Bapak Ibu beliin sendiri lewat katalog. Itu bisa, itu namanya strateginya SBO, Supply by Owners. Yang kedua ini diharapkan Bapak Ibu melakukan konsolidasi. Sebaiknya kalau barang-barang yang sama, ini Bapak Ibu dikonsolidasikan. Sekarang yang paling gencar ini Bapak ya, saya sebut apa adanya. Yang paling gencar konsolidasi di DKI itu di Dinas Kesehatan. Mereka gencar konsolidasi alat kesehatan, gencar konsolidasi obat, gencar konsolidasi BMHP. Jadi misalnya Bapak Ibu contoh, beli perlengkapan pertamanan, kita sebut beli pacul gitu bahasa awamnya ya, beli pacul gitu.
Di dinas beli berapa? Sudin-sudin lain berapa? Nah, ini lebih baik dikonsolidasikan. Dengan beli banyak, diharapkan harga satuannya akan turun. Ya, belinya bukan lagi 1 butir, 2 butir, jadi jutaan butir. Itu harganya turun, Pak, sampai 40%. Itu konsolidasi. Terus, kalau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan-pekerjaan kompleks, ini bisa menggunakan strateginya adalah PBC, Performance Based Contract. Jadi kalau Performance Based Contract itu dia sampai dengan, kalau Bapak pengadaan kan sampai dengan serah terima. Kalau dia PBC, dia sampai dengan MRO. Pengadaan sampai dengan MRO, ditambah MRO. MRO itu Maintenance, Repair, and Operation. Jadi terima fungsional, terima sudah beroperasi. Itu PBC, Performance Based Contract. Ini saya sarankan ke teman-teman di Dinas Sumber Daya Air, ke teman-teman di Dinas Perumahan, bangun rusun, itu menggunakan kontraknya kontrak PBC, Performance Based Contract. Jadi terima rusun itu sudah operasional, udah ada gedungnya, sudah ada listriknya, sudah ada airnya, dan seterusnya sampai nanti penghuni tinggal terima kunci pakai ruangan. Nggak ada lagi keluhan airnya mampet, nggak ada lagi keluhan listriknya koslet, dan seterusnya. Dia sampai dengan MRO, Maintenance, Repair, and Operation. Yang terakhir, nanti kalau pekerjaannya kompleks, ini membangun gedung beserta seluruh fasilitasnya. Ini bisa menggunakan metode namanya modifikasi putar kunci. Kalau di tempat Bapak ini mungkin nggak ada. Tapi kalau di teman-teman di Kementerian Perhubungan, ke depan ini mungkin. Jadi kalau nanti misalnya ada pembangunan kereta cepat, itu bisa menggunakan kontraknya modifikasi putar kunci. Jadi diatur pembangunannya per segmen-segmen. Satu segmen selesai, bayar. Satu segmen selesai, bayar. Itu namanya modifikasi putar kunci. Dibagi ke dalam segmen-segmen. Jadi sekarang pertanyaannya gimana Pak? Saya mau pakai strategi yang mana? Lihat, misalnya Bapak Ibu ada pekerjaan pemeliharaan. Ya mungkin pakai yang pertama nih, SBO. Supply by Owners. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Kalau Bapak Ibu beli barang Pak, ya pakai strateginya konsolidasi. Misal tadi Bapak Ibu beli alat pertanian, beli genset, beli peralatan lain. Misalnya beli, katakanlah mau beli mobil tangki gitu, tangki buat nyiram tanaman. Misalnya dari ada berapa sudin di sini, ada 6 sudin, ditambah dinas 1. Coba Bapak beli mobil tangki 1 dengan beli mobil tangki 7. Kira-kira lebih murah yang mana? Itu pasti lebih murah, belinya banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Itu artinya Bapak menggunakan strategi konsolidasi. Nanti kalau Bapak Ibu ada pekerjaan kompleks, yang bukti aja bisa menggunakan strateginya PBC, ya, Performance Based Contract. Nah, ini strategi yang Bapak Ibu bisa pilih, ya, bisa pilih. Terus masalah penggunaan produk dalam negeri, nanti Bapak Ibu harus men-screening menggunakan 4 layer. Kalau layer 1 itu jadi prioritas pertama nih. Produk yang ber-PDE, per TKDN dan BMP di atas 40. Cari Bapak Ibu di katalog versi 6. TKDN dan BMP di atas 40. Ada nggak? Ada. Oh, kalau ada itu prioritas nomor 1. Kalau produk yang Bapak butuhkan, cari di layer 1. Kagak ada. Turun ke layer 2. Layer 2 kagak ada. Turun ke layer 3. Layer 3 kagak ada. Turun ke layer 4. Layer 4 kagak ada. Harus beli barang impor. Hati-hati Bapak Ibu di Perpres 46 tahun 2025, kalau Bapak Ibu menggunakan atau memang harus membeli barang impor, secara prinsip boleh, tetapi harus izin gubernur. Bapak Ibu perhatikan pasal 66 ayat 7. Kalau memang harus beli barang impor, harus minta izin persetujuan dari kepala daerah. Ya, jadi prioritas program begitu. Kalau yang impor prioritas terakhir. Kalau sampai layer 4 kagak ada, memang harus impor, ya boleh, silakan. Tetapi harus izin gubernur. Ya, itu yang harus nanti Bapak Ibu perhatikan. Terus PBJ internasional ya, kita sebut kalau di sini nggak ada lah. Ya, PBJ dikecualikan. Di sini ada yang statusnya BLUD di bawah Dinas Kehutanan. Oh ya ada, itu. TMR. Nah, jadi kalau statusnya BLUD, ini masuk kategorinya dikecualikan. Boleh menaikkan batasan jenjang nilai, tapi harus ngajuin Pergub. Seperti di Dinas Kesehatan, itu BLUD-nya ngajuin Pergub 32 tahun 2022. Jadi kalau rumah sakit tipe A dan B, itu PL-nya sampai 5 miliar. Rumah sakit tipe CD sampai 1 miliar. Boleh nggak? Boleh, karena statusnya BLUD. Boleh menaikkan batasan jenjang nilai. Kalau Bapak, Ibu bukan BLUD gimana? Tadi, barang jasa lainnya 200, konstruksi 400. Nah, itu pakaiannya. Ini pengadaan barang yang statusnya BLU atau
BLUD. Yang kedua, pengadaan barang jasa yang tarifnya sudah dipublikasi secara luas. Tender nggak pengadaannya? Enggak. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, kalau di DKI nyebutnya tali, Pak. Ya, Bapak Ibu beli BBM, beli listrik, beli air, berapapun nilainya itu nggak ada tender. Itu pengadaan PBJ dikecualikan. Jangan juga, ini banyak saya temui salah nginput sirup. Beli BBM dimasukin Swaklola tipe 1. Salah nggak? Salah. Bapak Ibu beli BBM, masuk ke PBJ lewat penyedia. Klik PBJ dikecualikan. Berapapun nilainya, tender nggak? Kagak ada tender. Silakan beli ke SPBU, ya, karena dia masuk kategorinya dikecualikan. Atau pengadaan yang praktek bisnis yang sudah mapan. Ada 4 ini praktek bisnis yang sudah mapan. Yang pertama apa? Pekerjaan yang tarif satuan tertingginya udah ditetapkan oleh pemerintah. Apa? Bapak mungkin ada SPPD beli tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, tiket kapal. Tender nggak pengadaannya? Enggak. Silakan beli. Mau Bapak mau naik apa gitu kan? Yang penting harga satuannya jangan lebih tinggi dari harga satuan gubernur. Karena dia dikecualikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, permintaan lebih besar dari penawaran. Misalnya apa? Mungkin Bapak Ibu ada pekerjaan jasa pelatihan. Mungkin Bapak Ibu ada pekerjaan jasa hotel. Mungkin Bapak Ibu ada sewa gedung. Itu dikecualikan. Jangan ditender. Ya. Yang ketiga, itu jasa profesi. Mungkin Bapak Ibu ada perlu jasa profesi pengacara. Jasa profesi itu namanya tuh buat itu tuh. Kalau mau beli tanah, appraisal. Menilai harga tanah. Bapak Ibu mau bangun taman, suruh bebasin tanah. Untuk jasa appraisalnya tender nggak? Enggak. Appraisal itu dikecualikan. Ya, kalau di bawah 200 dia langsung non kompetisi. Di atas 200 harus kompetisi. Jadi undang aja 2 appraisal, pilih yang terbaik salah satu. Yang keempat, pengadaan benda seni, karya seni, pekerja seni, ini dikecualikan. Yang terakhir yang sudah diatur dalam undang-undang lainnya. Nah, ini tolong nanti Bapak perhatikan untuk yang PBJ dikecualikan. Nah, ini PBJ desa, memang sekarang PBJ desa masuk ke dalam Perpres, tapi kalau di tempat Bapak nggak ada ini. Nah, ini kontrak. Nanti Bapak tolong perhatikan nih ya, bahwa kalau nanti Bapak Ibu ada kontrak, baik pengadaan via tender maupun e-purchasing di atas 200 juta, itu Bapak Ibu wajib ada jaminan pelaksanaan. Misal Bapak Ibu mau beli tanaman lewat katalog versi 6, nilainya berapa? 400 juta. Tolong Bapak ingatkan, setelah Bapak ngeklik, nego, sepakat, buat surat penetapan pemenang, buat SPPBJ. Baru setelah SPPBJ, Bapak suruh penyedianya ngurus ke bank buat jaminan pelaksanaan. Setelah jaminan pelaksanaan jadi, barulah tanda tangan kontrak. Boleh dari bank? Boleh, silakan. Boleh asuransi? Boleh. Boleh dari lembaga penjaminan simpanan LPSK? Boleh. Boleh dari lembaga penjaminan kredit ekspor. Intinya harus ada jampel. Tolong nanti Bapak perhatikan. Kontrak-kontrak atau surat pesanan yang Bapak tanda tangani setelah 30 April, tolong pastikan kalau di atas 200 harus ada jaminan pelaksanaan. Jangan sampai nanti Bapak Bapak ditanya, "Pak, ini nilai paketnya berapa beli tanaman? 500 juta." Bapak dikejar pasti sama auditor, "Mana jaminan pelaksanaannya?" Jangan sampai kagak ada. Ya, hati-hati kalau nggak ada. Itu agak riskan. Karena kalau nggak ada atau nggak dicairkan, itu pengalaman saya jadi kerugian negara. Tolong hati-hati. Jangan sampai nggak ada. Ya, kalau nggak ada nanti Bapak jadi masalah pada saat diaudit. Tolong dicek kontrak-kontrak yang setelah 30 April. Karena hukumnya wajib ada jampel. Ya, wajib ada jampel. Nah, ini pengaduan. Ini reward dan punishment, ini nggak ada masalah. Ya, katalog, ini nggak ada masalah. Nah, itu kira-kira perubahan-perubahannya. Nanti tolong Bapak perhatikan perubahan-perubahan yang signifikan. E-purchasing dulu sunnah, sekarang wajib. Bapak Ibu perhatikan. Konsultan dulu Bapak Ibu konvensional, ke depan konsultan lewat e-purchasing ya Bapak Ibu. Swaklola juga lewat e-purchasing. Kalau bahasa kasarnya gini, angin perubahannya ke depan itu pengadaan-pengadaan didorong ke arah e-purchasing.